Pendidikan yang berkualitas diyakini memiliki kemampuan untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul. Setiap negara yang maju tentunya tidak luput dari pendidikan yang berkualitas, sehingga tiap negara sudah sewajibnya memastikan kelayakan pendidikan untuk setiap generasinya. Pendidikan berkualitas masuk ke dalam poin pembangunan berkelanjutan. Sejak dibentuknya pada 25 September 2015, Sustainable Development Goals kerap dijadikan topik hangat. Lalu, mengapa di dalamnya poin tentang pendidikan berkualitas dijadikan sebuah tujuan global? Pendidikan berkualitas adalah salah satu dari 17 tujuan SDGs yang diharapkan dapat tercapai pada 2030. Pendidikan berkualitas berarti menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta mengutamakan kesempatan belajar untuk semua orang. Alhamdulillah efektif banget, maksudnya dari cara pembelajarannya juga. Anak saya yang tadinya nggak bisa apa-apa jadi bisa. Kondisi pendidikan kita saat ini sudah bagus ya, sudah sesuai dengan harapan yang sudah kita harapkan bersama. Dari segi kurikulum sudah menjangkau gitu ya, kemudian dari segi orang tua dan kinerja guru sudah bagus di sini, rata-rata mereka S1. Kemudian orang tua juga mendukung, fasilitas kita juga alhamdulillah garis besarnya kita sudah sesuai yang diharapkan. Cuman mungkin kedepannya kita akan memperbaiki sistem yang kurang. Betul. Diperlukan perbaikan pada sistem yang kurang demi keberlangsungan pembelajaran di sekolah dan mutu pendidikan yang lebih baik. Pertanyaan selanjutnya itu, apa saja yang menjadi faktor penghambat pendidikan saat ini, Bu? Yang penghambatnya itu kalau di sini ya, mungkin di sini yang pertama adalah fasilitas anak-anak di sini seperti bangku, kursi atau meubilir belum memenuhi standar. Mungkin di bawah ada sekian persen yang rusak berat begitu ya. Kemudian mungkin faktor pendukung dari orang tua belum sepenuhnya bisa ikut andil, betul, mengayomi ke sekolah. Dari segi yang lain sih mungkin tidak ada ya, itu saja mungkin ya. Diharapkan kontribusi orang tua agar ikut serta dalam pelayakan fasilitas untuk menunjang kenyamanan dalam pembelajaran. Selanjutnya, Ibu, apa saja yang menjadi faktor pendorong pendidikan kita saat ini? Faktor pendorongnya mungkin yang pertama adalah kurikulum. Kurikulum kita sekarang kan kurikulum merdeka ya. Itu akan menjadi acuan pendidikan Indonesia mungkin ya. Mungkin yang keduanya di sini adalah guru, kualitas guru yang tadi saya sebutkan. Guru itu kita sudah memenuhi standar 100% ya. Alhamdulillah mereka dari kependidikan begitu. Oh iya betul. Kemudian anggaran juga alhamdulillah ada BOS sudah memenuhi standar. Cuman kita perlahan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak gitu. Karena kan BOS itu kan untuk operasional ya. Kita gunakan untuk kepentingan anak sini ya. Ada juga semangat belajar mungkin. Semangat belajar anak-anak juga sangat penting ya. Karena mereka antusias untuk belajar. Ketika gurunya menyenangkan, pasti antusias sekali. Iya, betul. Jadi efektif pembelajarannya. Iya, efektif. Alhamdulillah selama ini yang saya lihat selama 3 bulan saya baru di sini, mereka sangat antusias. Iya, betul belajarnya. Terus yang terakhir deh, Bu, harapan Ibu untuk pendidikan di masa depan? Harapan mungkin kita menuju ke Indonesia emas mungkin ya. Kita akan memperbaiki dari segala sisi ya. Ke depan semoga pendidikan kita lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan mungkin stakeholder-nya semuanya akan berkesinambungan untuk memperbaiki pendidikan kita. Itu aja. Dalam rangka mencapai tujuan SDGs Poin 4, diperlukan juga inovasi dan teknologi yang dapat meningkatkan kualitas serta aksesibilitas pendidikan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu mengatasi masalah kurangnya guru dan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil.
Fasilitas, kadang ada beberapa sekolah yang belum memadai fasilitas yang cukup untuk siswa-siswinya untuk belajar. Jadi menurut aku itu sih. Itu juga cukup bagus ya. Mungkin terlihat dari beberapa warga Indonesia juga yang mungkin bisa pertukaran pelajar ya di luar gitu, atau mungkin ada yang baru-baru ini yang saudari itu yang ada dapat olimpiade misalnya, yang bisa menang olimpiade di kompetisi di internasional gitu. Cuman kekurangannya paling belum ada pemerataan gitu. Menurut pandangan aku sendiri tentang pendidikan di Indonesia itu seharusnya, ini untuk kritik dan sarannya, seharusnya dari SD itu udah diklasifikasikan, karena menurutku kejuruan itu penting dari tingkat SD itu, bukan hanya di SMK tapi di SD juga sudah penting untuk menerapkan kejuruan tersebut, karena agar lebih tahu untuk minat dan bakat dari anak tersebut itu minatnya kemana. Pendidikan berkualitas berlaku untuk semua kepentingan universal, tidak hanya untuk negara maju saja. Sebagai sebuah kesepakatan global, pendidikan berkualitas bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi menjadi tujuan bersama bagi setiap lembaga masyarakat. Saya Fasya Zia, pamit undur diri.